Mas Dhani, kita balik lagi nih ke salah satu isu. Karena kan Mas Dhani kan walaupun di Komisi 10 latar belakangnya kan dari musisi ya. Apa nih dari segi kebijakan sebagai anggota dewan yang akan didorong, diperjuangkan khususnya untuk industri musik Mas Dhani? Karena misalnya nih soal royalti kan, masalah ini sudah cukup lama dan berlarut-larut tidak selesai. Apa yang akan Mas Dhani buat dalam kapasitas Mas Dhani sebagai anggota dewan di sini? Ya, masalah utama itu kan adalah yang lain bermasalah, cuman yang paling bobrok, paling parah adalah performing rights ya. Itu adalah royalti pertunjukan gitu. Jadi banyak yang belum paham bahwa undang-undang hak cipta itu diciptakan untuk pencipta lagu, bukan untuk penyanyi gitu. Jadi kemarin waktu Agnes mengimajinasikan pekerjaan itu adalah petani ya, dia menganggap bahwa petani kerjanya lebih banyak, tentu lebih banyak dapat gitu ya, sementara yang tidak bekerja ya nggak dapat ya. Maksud saya ini banyak bahkan seorang Agnes pun belum paham soal intellectual rights gitu loh. Berarti memang sebagai anggota dewan sosialisasi untuk undang-undang hak cipta ini sangat penting ya Mas Dhani? Penting, makanya saya memang kebetulan karena ini bukan isu nasional, jadi saya boleh ngomong. Kalau isu nasional saya belum boleh ngomong. Jadi banyak yang belum banyak penyanyi yang belum paham, apalagi netizennya, apalagi fansnya. Gitu. Makanya kita berusaha untuk banyak bicara tentang intellectual rights ya. Itu nggak sama dengan pekerjaan yang lain gitu. Jadi yang namanya royalti itu ya karena emang nggak bekerja tapi dapat fee. Hak dari pencipta karena itu kan sudah pemikiran dari sang pencipta untuk menciptakan lagu ya Mas Dhani. Makanya disebut royalti. Itu ya memang nggak bekerja, ya berduit. Pencipta itu nggak bekerja tapi dapat duit gitu. Itu namanya royalty, intellectual rights kan. Makanya itu orang harus paham dulu bahwa ini adalah intellectual rights ya. Jadi kadang-kadang yang harusnya lebih memahami itu ya pencipta lagu, karena hak cipta itu UU hak cipta dibuat untuk melindungi para pencipta bukan para penyanyi begitu. Jadi kadang-kadang kita apalagi saya yang memang di sini ya harus lebih banyak bicara soal itu, dan terutama merevisi undang-undang yang memang ada yang kontradiktif gitu loh. Berarti Mas Dhani akan mendorong revisi untuk undang-undang ini ya Mas Dhani? Ya nggak banyak ini revisi, nggak banyak. Jadi sebenarnya bukan pekerjaan berat banget karena revisinya tuh sedikit. Cuman kan banyak yang berkepentingan gitu kan. Harus didorong juga karena kan banyak undang-undang lain juga semua mau didorong ya Mas untuk direvisi. Jadi begini, saya dapat berita dari seorang profesor yang dulu membuat draft undang-undang tahun 2014 ya. Menurut profesor tersebut, begitu masuk ke DPR berubah kalimat-kalimatnya. Jadi ada oknum di DPR yang tidak memasukkan kalimat-kalimat yang dari draft itu, sehingga bunyinya undang-undangnya seperti sekarang ini. Jadi ada oknum DPR tahun 2014 yang membegal kalimat-kalimat di undang-undang hak cipta ini, sehingga sekarang ini jadi carut marut gitu loh. Ya kalau misalnya dari segi tantangannya Mas Dhani yang tadinya sebagai musisi, sebagai aktivis selalu saat ini duduk nih di kursi Komisi 10 DPR RI, tantangannya seperti apa? Bentuk adaptasinya seperti apa? Nomor satu, saya harus tahu diri ya. Saya harus tahu diri bahwa saya ini kan sehebat apapun di dunia musik ya, di Senayan ini kan new kid on the block. Ya kan, jadi harus baru ya. Ya, jadi harus tahu diri gitu. Jadi begitupun juga netizen juga harus tahu diri bahwa Ahmad Dhani ini bukanlah orang besar di Senayan gitu loh. Jadi kadang-kadang ekspektasi mereka itu besar gitu loh. Ahmad Dhani diem aja nih ada peristiwa ini, Ahmad Dhani diem aja peristiwa ini. Ya, kita mesti saya di Metro TV ini pertama kali saya menjelaskan bahwa Ahmad Dhani itu anggota biasa di DPR, di Senayan itu anggota biasa gitu. Jadi bukan ketua fraksi, bukan ketua umum, bukan ketua komisi, bukan juga wakil ketua komisi. Ahmad Dhani itu anggota biasa. Jadi saya belum sanggup untuk berbuat macam-macam gitu loh.
Tapi learning by doing lah ya Mas Dhani. Iya, itu pasti. Periodenya kan panjang nih 5 tahun. Ya, itu pasti. Jadi kadang-kadang ekspektasi daripada fans, ekspektasi dari pemilih saya itu Ahmad Dhani harusnya bisa gini dong, bisa berbuat gini dong, bisa berbuat ini. Saya jawab nggak bisa. Saya itu anggota biasa di Senayan itu gitu. Berarti harus banyak ada diskusi-diskusi informal di luar rapat juga Mas Dhani. Ya, Pemanggilannya di luar rapat dilakukan secara internal. Bisa, misalnya kayak Fadlizon kan sahabat saya, tentunya nggak usah harus rapat kalau itu kan bisa Fadlizon kan. Cuman kan ya kita juga agak sedih juga ketika anggaran dari Kementerian Budaya cuman 800 miliar sekian, mau ngapain tuh bayar pegawai sekian, udah ide jadi nggak ada gitu. Tapi Mas Dhani terakhir deh, kalau misalnya Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.